Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas materi tentang glikosida tumbuhan. Kelompok 3 terdiri dari Ayu Wulandari, Baik Diah-Laili Isro, Baik Farima Asya, Devi Widya, Eti Sumiati, Gebi Zulia Prihatiningrum, dan saya sendiri Lestari. Materi pertama akan disampaikan oleh Devi Widya. Pengertian glikosida, yaitu suatu senyawa metabolit sekunder yang berkaitan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Glikosida ini memainkan peranan penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Senyawa-senyawa kimia ini akan dapat kembali aktif dengan bantuan enzim hidrolase yang menyebabkan bagian gula putus, kemudian menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan. Beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya, Eti Sumiati. Jenis-jenis tiap golongan senyawa dan contoh tumbuhannya. 1. Glikosida steroid. Glikosida steroid adalah glikosida yang aglikonnya berupa steroid. Dalam hal ini, glikosida jantung berperan sebagai pengendali keseimbangan elektrolit tubuh, seperti ion kalium, natrium, dan kalsium di dalam sel-sel jantung. Contohnya adalah digitalis purpurea. Yang kedua adalah glikosida antrakuinon. Glikosida antrakuinon adalah glikosida yang aglikonnya sekerabat dengan antrasena yang memiliki gugus karbonil pada kedua atom C yang berseberangan, seperti atom C9 dan C10 atau hanya C9 antron, dan C9 adalah gugus hidroksil antranol. Zat ini berkhasiat sebagai laktasifun. Contohnya seperti aloe vera atau lidah buaya. Yang ketiga adalah glikosida saponin. Glikosida saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa sapogenin. Saponin meningkatkan aktivitas epitel yang bersilia, yaitu suatu peristiwa yang merangsang timbulnya batuk untuk mengeluarkan dahak. Secara garis besar, saponin dibagi menjadi dua, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Contohnya seperti Dioscorea hispida, Agave cisalana, Yusa sp, Salanum laciniatum. Selanjutnya, Baik Diah-Laili Isro. Selanjutnya yang keempat ada glikosida cyanopora. Glikosida cyanopora adalah glikosida yang pada ketika dihidrolisis akan terurai menjadi bagian-bagiannya dan menghasilkan asam cyanida. Contoh tanamannya yaitu akar manihot sp. Yang kelima, glikosida isothiocyanat. Banyak biji dari beberapa tanaman keluarga Cruciferae mengandung glikosida yang agregatnya adalah isothiocyanat. Aglikon ini merupakan turunan alifatik atau aromatik. Contoh tanamannya yaitu Brassica nigra. Yang keenam, glikosida flavonoid. Glikosida flavonol dan aglikon biasanya dinamakan flavonoid. Di alam dikenal dengan adanya sejumlah besar flavonoid yang berbeda-beda dan merupakan pigmen kuning yang tersebar luas di seluruh tanaman tingkat tinggi. Contoh tanamannya yaitu ada Eubena uniflora atau Dewandrum. Yang ketujuh, glikosida alkohol. Glikosida alkohol ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu memiliki gugus hidroksi. Senyawa yang termasuk glikosida alkohol adalah salisilin. Salisilin memiliki khasiat untuk antirematik. Contoh tanamannya yaitu Salix purpurea. Selanjutnya, Baik Farima Asya. Yang kedelapan, glikosida aldehida. Glikosida aldehid merupakan golongan glikosida yang aglikonnya berupa gugus aldehid. Saliningrin yang terkandung dalam salik diskolar terdiri dari glukosa yang diikat oleh M-hidroksibenzaldehid sehingga merupakan glikosida aldehida. Contohnya Vanilla panifolia.
9. Glikosida lakton. Lakton merupakan ester yang siklik. Glikosida lakton mengandung suatu lakton yang mengikat glikon. Salah satu contoh senyawa lakton di alam adalah kumarin, contohnya Atropa belladonna. Terakhir, glikosida fenol. Beberapa aglikon dari glikosida alami mempunyai kandungan bercirikan senyawa fenol, contohnya Artostaphylos urpa ursi. Selanjutnya, GB Zulia Prihatiningrum. Jadi untuk struktur di sini ada 4. Yang pertama, digitoxin merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara memengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Lalu, scopolamine adalah glukosida scopoletin yang terbentuk dari aksi suatu enzim scopoletin glukositransferase. Lalu sinigrin merupakan glukosinolat yang termasuk dalam famili glukosida yang terdapat pada beberapa tumbuhan dari famili Brassicaceae seperti kubis Brussels, brokoli, dan biji sawi hitam. Setiap kali jaringan tanaman yang mengandung sinigrin hancur atau rusak, enzim myrosinase mendegradasi sinigrin menjadi minyak mustard yang bertanggung jawab atas rasa tajam dan mustard dan lobak pedas. Biji monster putih sinapsis alba akan menghasilkan monster yang tidak terlalu menyengat karena spesies ini mengandung glukosinolat yang berbeda. Dia disebut sinalbin. Sinigrin juga dikenal sebagai alelopati. Lalu yang terakhir di sini ada rutin. Rutin merupakan salah satu senyawa fenolik yang ditemukan pada spesies tumbuhan invasif Carpobrotus edulis dan berkontribusi pada sifat antibakteri. Tumbuhan tersebut namanya berasal dari nama Ruta graveolens. Tanaman juga mengandung rutin. Berbagai kulit buah jeruk mengandung 32 hingga 49 mg per gram flavonoid yang dinyatakan sebagai padanan rutin. Daun jeruk mengandung rutin pada konsentrasi 11 dan 7 gram per kilogram masing-masing pada pohon jeruk dan jeruk nipis. Lalu untuk biosintesis glikosida, di sini ada UTP ditambah dengan gula 1-fosfat akan bereaksi menjadi UDP gula plus PI. Untuk reaksi yang ini, dia akan menghasilkan enzim uridyl transferase. Lalu yang kedua ada UDP gula plus aseptor bereaksi menjadi aseptor gula plus UDP. Untuk reaksi yang kedua ini akan menghasilkan enzim glikosil transferase. Aseptor aglikon dengan reaksi sejalan akan terbentuk ditri bahkan tetrasakarida. Contohnya UDP gula ditambah hidrokinon akan bereaksi menjadi arbitun plus UDP. Hidrolisis glikosida, di sini ada hidrolisis dengan asam mineral encer dan hidrolisis oleh enzim beta-glukosida. Ramnose dihidrolisis oleh ramnase, hidrolisis pada tanaman tertentu misalnya emulsi pada biji amandel dan mirosin dalam biji mustard hitam. Selanjutnya pemateri terakhir Ayu Wulandari. Cara identifikasi senyawa. A. Uji identifikasi umum terhadap glikosida atau Lieberman-Bouchard. 1. Uapkan 0,1 ml larutan percobaan di atas penangas air. 2. Larutkan sisanya dalam 1 ml asam asetat anhidrat P. 3. Tambahkan 10 tetes asam sulfat. 4. Jika terbentuk warna biru hijau, maka simplicia mengandung glukosida. Yang B. Uji identifikasi glikosida dengan menggunakan metode KLT.
Yang pertama, sari 300 ml serbuk simplisia dengan 5 ml metanol P selama 5 menit saring. 2. Totolkan 20 liter filtrat pada lempeng KLT silika gel GF254 setebal 0,25 mm. Yang ketiga, elusi dengan campuran benzen P etanol 95%, 70:30 dengan jarak gambar 10 cm. 4. Semprot kromatogram pertama dengan anisaldehid asam sulfat LP. Panaskan pada suhu 1100 Celcius selama 10 menit. Amati dengan sinar biasa dan UV 366 nm. Muncul bercak biru menandakan adanya glikosida. Yang kelima, semprot kromatogram kedua dengan asam perklorat. Panaskan pada suhu 1100 Celcius selama 10 menit. Amati dengan sinar biasa dan UV 366 nm. Tidak adanya fluoresensi menandakan adanya glikosida. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi dari kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.